kok kayu, mengapiang kayu, kini naik kata mimbar, 600 miliar nakanya tarimo. Menangisnya macik video. Hai saudara-saudara, jangan berbangga kalian yang punya uang, jangan berbangga kalian yang akan menerima 600 miliar hari ini. Kalau 600 miliar saya terima pagi ini, karena saya menemani orang kaya ini di alam barzah, maka hari ini ambillah oleh kalian seluruh harta yang 600 miliar ini. Hari ini juga saya wakafkan. Bangunlah masjid, bangunlah sekolah, bangunlah pesantren, berikanlah kepada anak-anak yatim di kampung ini. Karena mempertanggungjawabkan ciek kapak saja sampai puluh hari tidak talok di ambodo ciek kapaknya, Pak. Inilah hakikatnya, mengaharat aku harus bagikan ke orang lain. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita berada di masjid yang kita cintai ini. Sesuatu yang kita cita-citakan, ya Allah, kalau bisa hari tuaku, sisa-sisa umurku adanya di masjid. Betul ya? Mencari ridha Allah. Tidak ada yang tenang selain daripada melaksanakan ibadah di masjid. Tenang, sejuk, mandi bersih, duduk di sajadah. Semoga Bapak Ibu semua dapat ridho dan berkah serta rahmat Allah. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, semoga saja kita tidak hanya sekedar mencap diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tentu melaksanakan apa yang dicintai oleh umat bagi Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mencap dirinya sebagai orang yang menjadi umat Nabi Muhammad, kepedean. Saya ini umat Nabi Muhammad. Tapi kita benci dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang berjubah, kita enggak suka. Ketika ada orang pakai sorban, kita enggak suka. Ketika ada orang pakai jenggot, kita enggak suka. Kita benci sunnahnya dan kita pede menjadi umatnya. Nah, hari ini semoga kita adalah orang yang mencintai sunnah Rasulullah di tengah sibuknya umat, di tengah kacaunya umat. Di penghujung zaman ini kita adalah salah satu orang yang mencintai sunnahnya Rasulullah. Nah, ini yang mencerminkan bagaimana menjaga diri kita di masjid, bagaimana menjaga hati kita di masjid. Selesai sholat kita salam-salaman, menjaga diri agar dekat dengan Allah, menjaga diri agar dekat dengan kehidupan yang lebih baik. Maka mubalik itu ada dua, ada empat. Ada yang datang ke masjid, ada yang diundang, ada yang tidak diundang, dia datang seperti air hujan. Ini Pak, seperti air hujan. Ini yang luar biasa. Dia memberikan, dia mendinginkan, dia menyejukkan, tidak mengadu domba. Ada ulama hari ini yang muncul, ulama syu'h. Ulama syu'h bagaimana mengadu domba umat, bagaimana mengacaukan umat, bagaimana menjadikan umat ini terpecah belah. Ulama syu'h yang sudah dimunculkan oleh kolonial Belanda dengan nama Snau Hogronje, menghancurkan umat Islam dari dalam. Berapa hari yang lalu kita dengar dari YouTube seorang laki-laki dari Pekanbaru berceramah, itu NU adalah dalalah, bid'ah dalalah. NU adalah bid'ah dalalah, Muhammadiyah adalah bid'ah dalalah. Jadi yang benar itu yang mana? Bid'ah semua yang mereka bilang. Kemudian ada lagi jemaah tabligh, jemaah tabligh katanya. Coba lihat di YouTube. Astagfirullahaladzim. Ambo kalau mencari jemaah tabligh itu cimburu ambo.
tahajudnya, sholat duhanya, baca Al-Qur'annya. Jawab baca macam-macam itu jemaah-jemaah kompor tuh. Itu jemaah yang lalu-lalu di masjid itu. Enggak. Cemburu kita Pak, tangisannya kepada Allah ketika tahajud, baca Al-Qur'annya 1 juz setiap sholat. Dia talok dah Pak. Itu jemaah meninggal-ninggal bini itu. Betul nggak? Kita komponennya yang salah kita lihat. Tapi sunnahnya, baca Al-Qur'annya, sholat duhanya, tahajudnya, kasih sayangnya, ikramul musliminnya, ini luar biasa. Hanya Allah yang tahu. Nah hadirin dirahmati Allah, bagaimana kita menjadikan masjid sebagai wadah dakwah dan wadah ibadah dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, pautkan hati dengan masjid, jaga ibadah, jaga diri, tundukkan pandangan, jaga pembicaraan, jaga akhlak. Kau nampak yang poin Pak. Kau nampak yang dijaga oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Awak dituntut untuk menjaga diri, untuk tidak keras dan tidak kasar. Dijaga untuk lemah lembut dalam beribadah. Wa mau'izatu bil hikmah, wa mau'izatu bil hasanah. Dengan hikmah, dengan kebajikan, dengan memberikan contoh. Inilah cerminan masjid. Mulai dari masjid ekonomi, mulai dari masjid bagaimana kita menjaga siasat, mulai dari masjid kita menjaga keluarga kita, bawa anak kita, bawa istri kita. Jadi kita doakan yang pertama, bapak-bapak yang menjaga sholat berjamaah, yang pertama dilimpahkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Amin. Yang kedua, akan kita terima setelah kita meninggal, terhindar dari azab kubur. Azab kubur ini mahal Bapak Ibu. Yang pernah Ustaz ceritakan, seorang laki-laki yang pernah dengan kekayaannya menyampaikan kepada umat bahwa sesungguhnya mereka adalah orang kaya yang sebagian hartanya akan dibagikan kalau mau nemaninya di alam kubur. Leamuah mengawananinya dalam kubur, nyo bagi ratonyo saparo. Haratonyo ko 1,2 triliun. Barang akannya tarimo 600 miliar. Da amo orang kampung mengawanannya dalam kubur apa? Kuado laki awak meninggal mau ibu mengawanan dalam kubur agak sebulan. Lalu senyo makan dianta, minum dianta, dibuat lo kamar di dalam dia ge spring bed, dia ge wifi. Nah, kok lama di dalam tu dikiriman game, main game ge di dalam. Nah, lemah. Nah, sudah keluar dari kubur kok dia ge 600 miliar. Dah amo orang kampung Pak, nan lain jolah. Tapi ada seorang laki-laki tukang kapak kayu tinggal di tengah hutan kecewa kalau itu keteknya. Nyobuat sayembara di anaknya nak namu ngawanan apa kok? Tibolah orang kayu tadi. Ini cerita waliullah. Sehingga turunnya ke bawah, tibonya di kampung mendaftarnya Pak. Kalau meninggal Pak kok biambo ngawanan dalam kubur aja. Biasa sombo dalam hutan banyak aja nambah sobohnya. Kok rimau gai, kok hantu aru-aru gai. Banyak nambah soboh dia mbak. Nah, lihat hantu aru-aru. Di Jakarta banyak hantu aru-aru. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana merubah paradigma. Daftar bociek. Oh, masuk namanya. Ketika kadi kubur dibuat kamar di dalam, di samping kubur kau. Dari kubur kau dibuat lubang dan lubang kau menghadap ke kamar. Masuk. Ndak babaun loh bu, nyo dindingnya pakai kaca. Nyo caliak proses. Tapi apa nama ngawanan dalam kubur kau nyo tanyolo dek malaikat Pak. Indah yang mati saja dong. Angkuan angku bawa saja. Kapaknya Pak. Dari mana Pak kapak kau? Bilo Bali, lima balinya, bara balinya, joa pitih pembali, siama gia pitih.
Cie kapaknya Pak. Cie kapaknya pertanyaan tanggungan banyaknya. Itu cie itu harus dijawab, harus diurai. Dan kau pasti kau nak bohong dah Pak. Kau pasti terjadi. Ya mau matilah kayak mau Ustaz ndak akan ditanya ke malaikat itu dah. Kita satu tibur di dalam tu mudolo lihat. Nyotanyo de malaikat. Anak kita kerajaan selama hidup tetap ditanya oleh malaikat. Dan itu pasti. Kalau ada utang lalu entah bayar lah situ. Ada orang utang? Ada orang tidak utang? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya ini yang mesti diperbaiki. Ditanya oleh malaikat, apa nambah bawa kapak? Dari mana kapak kau? Untuk apa kapak kau untuk ngapiang kayu? Kayu kau kamu bawa kapasa. Baju kayu kau yo. Le yakin angku kayu kau sama kadang. Le yakin kayu kau sama panjang. Le ndak korupsi maupun kayu kau. Lah 39 hari nang kapak kau ndak sudah pertanyaan Pak. Tio hari. Hari sampai puluhnya sampai 10 hari mengawana napak kau dalam kuburannya. Nanti go nanam ratus miliar lama nunggu di luar. Sehingga kuburan tampe orang kopaknya jadian tampe pesta di orang kampung. Dona manggale cilok, dona manggale durian, dona manggale martabak. Dah kayak kuburan itu Pak. Adona membuat tenda, lanyo buat lo panggung di situ untuk menyambut sang juara penerima 600 miliar untuk naik ke atas panggung. Nang keluarganya di luar lah sejahtera kok Pak. Nang seorang tadinya tanya tari dengan malaikat. Tanya tari. Apa yang terjadi? Menangis dia di dalam dan akhirnya dibongkar kuburannya, dibongkar tempat dia naik ke atas, akhirnya lari dia ke atas panggung. Hai orang kampung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang hutan Pak, tinggal di hutan. Biasanya karajonyo nokok kayu, mengapiang kayu, kini naik ke atas mimbar, 600 miliar nakanya tarimo. Menangisnya memaci video. Hai saudara-saudara, jangan berbangga kalian yang punya uang, jangan berbangga kalian yang akan menerima 600 miliar hari ini. Kalau 600 miliar saya terima pagi ini, karena saya menemani orang kaya ini di alam barzah, maka hari ini ambillah oleh kalian seluruh harta yang 600 miliar ini. Hari ini juga saya wakafkan, bangunlah masjid, bangunlah sekolah, bangunlah pesantren, berikanlah kepada anak-anak yatim di kampung ini. Karena mempertanggungjawabkan cie kapak saja sampai 10 hari tidak talok di ambodo cie kapaknya Pak. Inilah hakikatnya, mengaharat kau harus bagikan ke orang lain.